Tentu, saya akan membuat bab 1 cerita Bella dan office boy polosnya, Tony, secara lengkap, dengan fokus pada membangun kontras tajam antara kemurnian air dan kekeruhan hati, serta menyajikan hook yang sangat memikat tentang permintaan pengertian di awal bab. Berikut adalah bab 1, dengan estimasi durasi 10 menit. Bab 1, air kristal dan hati yang keruh, 10 menit. Hook, perintah mengepel yang aneh. Ruang kantor Bella di lantai puncak gedung Prima Jernih terasa sunyi, seolah kedap suara dari hiruk-pikuk kota. Bella, 38, janda kaya raya, owner pabrik air mineral dan trader saham, duduk di kursi swivel dengan kemewahan yang mengisolasi. Di mejanya, terhidang botol air mineral premium berlogo emas. Ia memanggil Tony, 24, office boy OB polos yang sedang bertugas membersihkan area eksekutif. Tony adalah pemuda lubu dari desa yang sangat rajin dan selalu membersihkan lantai hingga mengkilap. Tony, panggil Bella, suaranya sangat pelan namun mengandung kelelahan emosional. Tony segera menghadap dengan lapel di tangannya. "Iya, Nyonya Bella, apakah lantai karpet di sini kurang bersih?" "Bukan lantai, Tony. Lantai ini sempurna." "Itu masalahnya," jawab Bella. Ia mengambil botol air premium di depannya. "Aku ingin kamu minum ini dan mengerti." Tony meminum air itu. "Airnya sangat jernih, Nyonya Bella. Rasanya murni, Nyonya Bella." Bella menggebrak meja dengan lembut. "Aku ingin kamu mengerti, Tony, mengapa air semurni ini, air yang membuatku kaya, justru terasa keruh dan pahit di hatiku. Mengapa aku yang menjual kemurnian, justru hidup dalam kekeruhan dan intrik? Bisakah kamu mengerti kontradiksi dalam hidupku ini?" Tony, si OB polos, kini diperintahkan untuk mendiagnosis kualitas air yang sempurna demi sebuah pengertian tentang kekeruhan jiwa. Kontras, kemurnian palsu, dan hati yang jujur. Tony melihat botol air itu, lalu melihat wajah Bella yang cantik namun tegang. Ia tidak mengerti trading saham, tetapi ia mengerti tentang air. "Nyonya Bella," jawab Tony hati-hati, berusaha mengaitkan dengan pekerjaannya. "Saya mengerti, Nyonya. Air ini jernih sekali, tapi Nyonya harus mengerti, air yang terlalu jernih itu kadang tidak punya rasa." Tony melanjutkan, "Mungkin air di hati Nyonya keruh karena Nyonya terlalu fokus pada kejernihan di luar. Nyonya harus mengerti, kemurnian yang tulus itu tidak perlu branding yang mahal." Tugas baru, mencari kejernihan. Bella tertegun, logika Tony tentang air dan kemurnian menamparnya. Ia menghabiskan jutaan untuk branding kemurnian, padahal air yang paling jujur adalah air yang sederhana. "Kamu benar, Tony. Aku hidup dalam kejernihan palsu," kata Bella. "Mulai sekarang, aku ingin kamu melakukan tugas baru. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan yang sangat besar. Tugasmu adalah menjadi konsultan kejernihan hatiku. Aku ingin kamu menemaniku setiap hari di kantor. Aku ingin kamu membersihkan sudut-sudut ruangan ini yang paling keruh. Dan aku ingin kamu mencicipi air yang kusajikan. Dan beritahu aku apakah air itu tulus. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku butuh sumber kemurnian yang tulus." Tony, si OB lugu, menerima tugas aneh ini dengan tulus. "Baik, Nyonya Bella, saya mengerti. Saya akan mencari sumber air kejujuran untuk Nyonya." Bella membawa Tony, yang masih membawa lap bersih di sakunya, ke ruang trading pribadi miliknya. Ruangan itu penuh dengan monitor yang menampilkan grafik saham berkedip, menciptakan suasana volatil dan berisik. "Lihat ini, Tony," kata Bella, menunjuk grafik saham yang naik turun dengan cepat. "Ini adalah 50 juta dolar yang bisa hilang atau bertambah dalam 5 menit. Aku ingin kamu mengerti tekanan trading ini. Aku hidup dalam ketidakpastian. Ketenangan batinku sama tidak menentunya dengan harga saham ini." Bella menjelaskan tentang futures dan risiko yang ia ambil setiap hari.
Logika air dan pengadukan. Tony mengamati layar itu, lalu melihat gelas air di meja. Ia tidak mengerti saham, tetapi ia mengerti tentang air yang keruh. "Nyonya Bella," kata Tony, polos, "saya mengerti, angka itu seperti air yang diaduk. Semakin diaduk, semakin keruh. Nyonya harus mengerti, Nyonya. Nyonya terlalu sering mengaduk-aduk profit, jadi air Nyonya, emosi, menjadi volatil." Tony melanjutkan, "Air yang jernih itu harus tenang. Nyonya harus membiarkan air itu tenang, nanti kejernihannya akan kembali." Mencari sumber ketenangan. Bella tertegun. Analogi Tony tentang mengaduk air dan trading sangat tepat. Ia memang selalu mengaduk-aduk emosinya. "Kamu benar, Tony. Aku harus berhenti mengaduk. Aku lupa cara menjadi tenang," kata Bella. "Mulai sekarang, kamu harus duduk di sudut ruangan ini setiap aku trading. Kamu harus mengerti bahwa aku butuh air yang tenang di sini." Wajah polosmu itu adalah sumber ketenanganku. Tony kini memiliki tugas baru, menjadi indikator ketenangan bagi trader saham yang volatil. Bella membawa Tony ke ruang penyimpanan rahasia di kantor, tempat ia menyimpan catatan produksi lama. "Aku akan memberitahumu rahasia terbesarku, Tony. Dulu, saat suamiku sakit, aku pernah terpaksa menggunakan zat kimia terlarang dalam jumlah kecil untuk mempercepat produksi air mineral," bisik Bella, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Itu membuatku kaya, tapi membuat air kami tidak murni." Bella melanjutkan, "Aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Aku menjual kemurnian palsu dengan label murni. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku merasa jiwaku tidak bersih." Logika lapel yang jujur. Tony mendengarkan dengan sedih. Ia teringat filosofi kerjanya. "Nyonya Bella," kata Tony, "saya mengerti. Nyonya menggunakan cara kotor untuk membersihkan masalah uang Nyonya. Tapi Nyonya harus mengerti, kotoran itu harus dibersihkan dengan lap yang tulus, bukan disembunyikan." Tony menambahkan, "Nyonya harus membuang semua kotoran itu. Air yang kotor itu harus dicuci dari sumbernya. Nyonya harus jujur pada diri Nyonya sendiri agar hati Nyonya jernih lagi." Mencari sumber air tulus. Bella terharu. Logika office boy itu sangat menusuk. Ia memang harus mencari sumber kejujuran. "Kamu benar, Tony. Aku butuh sumber yang jujur," kata Bella. "Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi kualitas air di pabrik. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari kemurnian yang hilang." Tony kini mendapatkan wewenang baru, menjadi pengawas kemurnian tulus di pabrik air mineral, meskipun ia hanya seorang office boy. Bella ingin menguji kemurnian indera Tony. Ia meminta Tony membedakan dua botol air. Botol A adalah air mineral premium miliknya, dan botol B adalah air sumur yang dibawa Tony dari desanya. "Cicipi keduanya, Tony. Mana yang lebih murni? Aku ingin kamu mengerti bahwa air murni adalah segalanya bagiku," kata Bella. Tony mencicipi keduanya dengan serius. Kritik jujur yang membumi. "Botol A ini sangat bersih, Nyonya Bella. Rasanya hambar dan dingin," kata Tony polos. "Dan botol B? Botol B ini rasanya sedikit keras, Nyonya, tapi dia punya rasa tulus, Nyonya. Dia terasa seperti air yang bersyukur bisa diminum. Dia jujur, Nyonya. Dia tidak berpura-pura dingin." Tony menyimpulkan, "Saya mengerti, Nyonya. Air sumur saya lebih jujur. Air Nyonya terlalu banyak branding. Dia lupa menjadi diri sendiri." Tony menyimpulkan, "Saya mengerti, Nyonya. Air sumur saya lebih jujur. Air Nyonya terlalu banyak branding. Dia lupa menjadi diri sendiri." Kemurnian adalah kesederhanaan. Bella terkejut. Tony mendeteksi kejernihan yang tidak bisa dideteksi oleh mesin canggih. "Kamu benar, Tony.
Air sumurmu lebih jujur, kata Bella tersentuh. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kemurnian sejati adalah kesederhanaan, bukan kemewahan. Bella memutuskan untuk mereplikasi rasa tulus dari air sumur Tony untuk produk barunya. Bella memanggil Tony ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Tony telah dinaikkan 3 kali lipat dari OB lain. Ini adalah gaji untuk kemurnian hatimu dan pengertian tulusmu, Tony, kata Bella. Kamu adalah aset paling berharga yang kumiliki. Tony terkejut, namun menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Bella menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. Aku akan bicara tentang volatilitas saham, dosa masa lalu, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Bella menekankan, kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu dan dilarang keras memberikan solusi bisnis, saham, atau nasihat romantis. Kamu harus tetap menjadi OB lugu. Janji polos yang mengikat. Tony mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti, Nyonya Bella. Saya akan menjadi wadah yang stabil untuk Nyonya, jawab Tony. Dan saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk membersihkan kotoran yang nyata. Bella tersenyum. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Tony telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Bella menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Bella meninggalkan gelas air kosong di mejanya, ini berarti aku merasa hampa dan butuh didengarkan keheningan. Tolong mengerti kekosongan ini. Tony harus datang dan membersihkan gelas itu hingga mengkilap. Jika Bella meminta Tony menyemprotkan pembersih di sudut ruangan, ini berarti aku merasa ada kotoran emosional yang tersembunyi. Tolong mengerti kebutuhanku untuk membersihkan hati. Jika Bella meminta Tony menceritakan tentang air terjun di desanya, ini berarti aku ingin melarikan diri dari intrik. Tolong mengerti kerinduanku pada sumber air yang tulus. Reaksi polos yang membumi. Suatu sore, Bella meninggalkan gelas kosong di mejanya. Sinyal kehampaan. Tony segera datang, membersihkan gelas itu hingga tidak ada noda air. Nyonya Bella, kata Tony lugu. Saya mengerti Nyonya merasa kosong, tapi gelas kosong ini bisa diisi lagi dengan air yang lebih tulus. Saya harap Nyonya mengerti bahwa kehampaan adalah kesempatan untuk mencari sumber air yang murni. Kejernihan pikiran. Bella tersentuh. Tony berhasil mengubah kehampaan menjadi harapan. Kamu benar, Tony. Aku harus mencari sumber air yang murni, kata Bella. Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat alam untuk membersihkan jiwaku. Tony kini menjadi filter kemurnian bagi owner pabrik air mineral. Bella meminta Tony membawanya ke area pantry kantor setelah jam kerja. Pantry itu kecil, tetapi tempat di mana kotoran tersembunyi sering muncul. Tony sedang bersiap mengepel lantai. Aku ingin kamu mengerti, Tony, bahwa meskipun kantor ini mewah, selalu ada sudut yang kotor dan tersembunyi. Itu seperti hati manusia. Aku ingin kamu mengerti di mana letak kotoran tersembunyi dalam hidupku, kata Bella mengamati sudut dinding yang sedikit berdebu. Tony mengambil lapel dan menunjukkan pada Bella bagaimana ia mengepel. Pelajaran dari mengepel sudut. Nyonya Bella, saya mengerti. Kotoran yang tersembunyi itu yang paling berbahaya, kata Tony lugu. Saya harus membersihkan dari sudut yang paling kotor, lalu ke tengah. Kalau langsung di tengah, kotoran di sudut tidak akan pernah bersih. Tony menjelaskan filosofi mengepelnya, membersihkan dari yang terkecil dan terabaikan. Nyonya Bella harus mengerti Nyonya. Nyonya harus membersihkan hati Nyonya dari hal yang paling kecil dan paling lama diabaikan, seperti rasa bersalah Nyonya. Nanti kejernihan Nyonya akan kembali dari akar. Prinsip deep cleaning hati. Bella tertegun.
Filosofi deep cleaning Dimas adalah cara paling jujur untuk mengatasi masalahnya. Kamu benar, Tony. Aku selalu mencoba membersihkan masalah besar, tapi lupa kotoran kecil di sudut hati, bisik Bella. Mulai sekarang, aku akan menerapkan prinsip lantai basahmu. Aku harus fokus pada kotoran di sudut hati. Bella memutuskan untuk menugaskan Tony untuk mengawasi kebersihan fisik dan emosional kantor. Tony adalah satu-satunya yang boleh melihat ke semua sudut. Bella menghadapi krisis besar di pasar saham. Saham blue chipnya anjlok karena isu merger yang gagal. Bella panik di ruang trading. Tony, aku harus menjual semua sahamku sekarang. Aku ingin kamu mengerti kepanikan ini. Aku takut kerugian ini akan merusak seluruh bisnis air mineral. Bella berteriak. Bella meminta Tony menyetujui rencananya panic selling. Logika air yang tenang. Tony mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat filosofi air yang tenang. Nyonya Bella, saya mengerti. Nyonya takut air Nyonya keruh. Tapi Nyonya harus mengerti, air yang keruh itu tidak boleh diaduk-aduk terus. Kalau diaduk terus, kotorannya tidak akan pernah mengendap, kata Tony lugu. Tony melanjutkan, Nyonya harus membiarkan air itu tenang, diam, nanti kotorannya akan mengendap di bawah. Nyonya harus mengerti, ketenangan adalah aset yang paling stabil. Mengamankan ketenangan. Nasihat Tony yang lugu itu membuat Bella menarik tangannya dari tombol jual. Ia memutuskan untuk menahan sahamnya. Beberapa jam kemudian, pasar mulai tenang dan sahamnya pulih. Kamu benar, Tony. Kamu adalah air tenangku, kata Bella lega. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus menjadikan stabilitas batin sebagai strategi tradingku. Bella menunjuk Tony. Kamu adalah filter kemurnian perusahaanku. Aku butuh kamu mengerti bahwa kamu lebih berharga dari semua trader yang kumiliki. Bella ingin menguji kejujuran Tony secara ekstrim. Ia sengaja meninggalkan sejumlah besar uang tunai di mejanya, yang dibungkus dengan pita merah, simbol hadiah. Bella meninggalkan ruangan. Tony, tolong mengerti bahwa aku ada panggilan mendesak. Aku akan kembali sebentar lagi. Jangan sentuh apapun di meja. Bella ingin melihat apakah Tony akan tergoda dengan nominal besar itu, meskipun ia tahu Tony sangat membutuhkan uang. Integritas tanpa taktik. Tony datang untuk membersihkan ruangan. Ia melihat uang itu. Meskipun hatinya berdebar, ia menahan diri. Tony mengambil lap bersih dan segera menelpon manajer umum. Pak, ada uang dalam jumlah sangat besar di meja Nyonya Bella. Saya tidak berani menyentuhnya. Saya takut nanti Nyonya Bella mencurigai saya. Tony bersikeras bahwa ia harus menjaga kebersihan tangannya dari semua keraguan, bahkan keraguan sekecil apapun. Nilai kebersihan hati. Keesokan paginya, Bella mendengar laporan itu. Ia sangat terharu. Tony tidak tergoda sedikit pun. Bella memanggil Tony. Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Tony? Saya mengerti, Nyonya Bella, jawab Tony polos. Nyonya pasti akan percaya, tapi Nyonya harus mengerti, uang kotor itu bisa mengotori hati yang bersih. Saya tidak mau Nyonya Bella meragukan saya. Kejujuran saya harus sebersih lantai yang saya pel. Bella tersentuh. Kamu benar, Tony. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa hati yang bersih lebih berharga daripada semua asetku. Setelah ujian uang, Bella sering meminta Tony duduk di ruangannya yang sepi. Bella sering menatap Tony. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian kemurnian. Bella menatap wajah Tony yang polos, mencari sumber air ketenangan di tengah kekeruhan hidupnya. Tony, yang lugu, merasa sangat canggung dengan tatapan intens itu. Keraguan sang polos. Tony akhirnya bertanya, Nyonya Bella, maaf, apakah saya salah menaruh botol air minum Nyonya? Nyonya menatap saya terus. Bella tertawa kecil, tawa yang tulus.
Tidak, Tony, semuanya sempurna. Aku hanya mencari kejernihan di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang matanya keruh karena uang. Bella melanjutkan, aku ingin kamu mengerti, Tony. Kamu adalah satu-satunya orang di kantor ini yang tidak keruh. Kamu adalah filter terbaik yang kumiliki. Ketenangan dari sumber sederhana. Bella menyadari Tony adalah sumber air ketenangan yang ia butuhkan. Bella meminta Tony membawanya ke atap kantor. Aku mengerti sekarang, Tony. Aku mengerti bahwa aku butuh melihat awan yang bergerak lambat. Aku butuh ketenangan yang kamu bawa. Bella menyentuh tangan Tony. Ia telah menemukan kejernihan hatinya. Rico, 35, trader senior yang sinis, sangat marah melihat Tony, COB, memiliki akses dan kepercayaan lebih besar dari dirinya. Rico yakin Tony adalah aset yang berbahaya bagi bisnis dan emosi Bella. Rico menyebarkan rumor kepada trader lain bahwa Tony adalah mata-mata yang mencuri formula air. Rico menghadapi Tony di pantry. Kau sudah jadi chief water taster, Nyonya Bella ya, nak? Tapi kau harus mengerti, di bursa saham, orang yang terlalu polos akan mudah diinjak. Kau akan segera dibuang saat Nyonya Bella bosan dengan air sumurmu. Serangan profesional. Rico dan trader lain mulai menyerang secara profesional. Mereka memprotes keputusan Bella yang terlalu konservatif, saran air tenang Tony, yang menyebabkan mereka kehilangan peluang profit besar. Rico bersekongkol dengan manajer pabrik untuk menjebak Tony dengan menuduhnya melakukan sabotase pada filter air di pabrik. Peringatan untuk Bella. Rico dan timnya melaporkan ke dewan direksi bahwa Bella terlalu emosional dan membuat keputusan berdasarkan saran OB. Mereka menuntut Bella diinvestigasi. Bella menerima surat panggilan. Wajahnya tegang. Ia memanggil Tony. Tony, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang aku sudah gila mempercayai office boy bau pembersih lantai. Kamu harus mengerti bahwa kemurnianmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan formula air kita. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Bella mengembalikan strategi trading yang agresif dan menghentikan intervensi OB dalam manajemen. Bella menghadapi rapat dengan stres tetapi juga tekad. Sebelum masuk, Bella memanggil Tony. Tony, aku akan menghadapi orang-orang yang keruh. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan sumber air tulus di perusahaan ini, kata Bella. Ia meminta Tony menunggu di luar. Tony melihat kegelisahan Bella. Ia segera pergi ke pantry dan kembali membawa segelas air, bukan dari dispenser kantor, melainkan air sumur yang ia bawa dari desanya. Kekuatan air sumur tulus. Melalui staf, Tony mengirimkan air sumur itu ke meja Bella di tengah rapat. Di serbet gelas, Tony menyelipkan pesan singkat. Nyonya Bella, air yang paling murni itu tidak perlu cooling yang mahal. Dia hanya butuh kejujuran sumbernya. Saya mengerti, Nyonya kuat, Nyonya harus jujur pada sumber Nyonya. Di tengah serangan Rico tentang hilangnya profit potensial, Bella membaca pesan itu. Ia meminum air sumur Tony. Rasanya sederhana, bersahaja, dan mengingatkannya pada kemurnian. Air itu memberinya fokus dan kekuatan. Ia berhasil menahan serangan Rico. Penghargaan sunyi. Bella keluar dari ruang rapat dengan kemenangan moral. Ia menatap Tony yang langsung berdiri tegak. Air itu rasanya seperti ketenangan sejati, Tony. Kamu adalah filter kemurnian terbaikku, bisik Bella. Bella memberikan Tony sebuah kalung liontin berbentuk tetesan air dari emas putih. Ini bukan bayaran, ini pengakuan. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan sesuatu yang sangat berharga, lambang kemurnian, padamu. Tony menerima liontin itu dengan hormat. Kepercayaan itu jauh lebih mahal dari net worth Bella. Rico, yang marah karena dikalahkan, menunggu Tony di pantry. Wah Tony,
Obat tampan ini sudah dapat liontin emas. Kau sudah jadi filter kemurnian ya nak. Tapi kau harus mengerti, di bisnis ini kemurnian hanya branding. Kau hanya obe lugu yang menjual kepolosan murahan untuk mengincar harta, ejek Riko. Riko meremehkan Tony. Kau tidak mengerti volatilitas saham, kau hanya mengerti volatilitas air di ember pel. Kau hanyalah lapisan terendah di perusahaan ini. Pembelaan logis dan lugas. Tony mempertahankan kehormatannya dengan tenang. Maaf Pak Riko, saya memang office boy, tapi saya mengerti kotoran, kata Tony lugu. Kotoran di lantai harus dibersihkan, dan kotoran di hati Bapak juga harus dibersihkan. Saya mengerti, Nyonya Bella butuh kejernihan. Tony menatap Riko. Saya bangga bau pembersih lantai, karena tangan yang bersih tidak akan pernah mencuri. Ancaman sabotase. Riko sangat marah. Ia tahu Tony tidak bisa diintimidasi. Riko berbisik dingin. Aku akan pastikan kau dipecat. Aku akan buktikan bahwa kemurnianmu palsu. Formula air murni yang kau awasi akan dicemari, dan kau yang akan dituduh sabotase karena kau punya akses kemana-mana. Kita lihat apakah kemurnianmu bisa menyelamatkanmu dari penjara. Tony kembali ke pekerjaannya, hatinya berdebar. Ia tahu jebakan itu akan datang. Keesokan harinya, kekacauan melanda kantor. Data investasi rahasia Bella bocor ke kompetitor, menyebabkan kerugian besar di pasar saham. Riko segera menuduh Tony, mengklaim Tony menyalin data itu saat membersihkan meja. Bella memanggil Tony ke ruangannya. Wajah Bella tegang. Tony, data investasiku bocor. Kerugian besar. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh flash drive rahasia di mejaku? Beban keterpaksaan Bella. Tony bersumpah ia tidak bersalah. Saya tidak akan pernah mengotori kejernihan Nyonya, Dr. Ratna. Saya hanya membersihkan debu. Bella, di bawah tekanan Dewan Direksi, terpaksa menunjukkan keraguan. Aku harus meminta kamu mengerti, Tony. Aku harus menjaga perusahaan. Aku harus menskorsingmu sampai penyelidikan selesai. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga stabilitas bisnis. Aku harap kamu mengerti keputusanku, kata Bella. Air matanya menetes. Janji sumber air yang tulus. Keputusan itu menghancurkan hati Tony. Tony menyerahkan seragamnya. Saya mengerti Nyonya Bella, Nyonya harus menjaga aset Nyonya. Tapi Nyonya juga harus mengerti, saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya sebersih air sumur saya. Tony meninggalkan kantor. Ia tahu, ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Tony tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke kantor malam itu. Ia yakin Riko menyembunyikan bukti di suatu tempat yang berhubungan dengan kebersihannya. Tony, sebagai OB, fokus pada sudut-sudut kotor dan tempat sampah. Ia teringat Riko selalu membuang kertas notes di tempat sampah pribadi. Tony memeriksa tempat sampah pribadi Riko di bawah tumpukan kertas. Bukti di tempat paling kotor. Di dasar tempat sampah, Tony menemukan sebuah flash drive yang dibungkus lap kotor. Flash drive itu berisi data investasi rahasia Bella. Selain itu, ada memo yang merinci transaksi Riko dengan kompetitor. Riko mencuri data itu dan menyembunyikannya di tempat sampah pribadinya, berharap Tony tidak akan pernah mencarinya di tempat sekotor itu. Atau justru Tony yang akan dituduh karena dia yang membersihkan tempat sampah. Tony mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Riko. Kemenangan kemurnian. Tony segera menelpon Bella. Bella datang ke kantor. Tony memperlihatkan bukti itu. Nyonya Bella, ini flash drive data saham Nyonya, dan memo ini membuktikan Riko yang menjualnya. Riko menyembunyikannya di tempat sampah, tempat yang paling kotor, kata Tony. Bella memeluk Tony dengan erat, air matanya mengalir.
Kemurnian dan kejujuran Tony telah menyelamatkannya dari kehancuran finansial dan intrik. Rico dipecat. Bella membawa Tony ke ruangan pantry yang paling bersih. "Tony, aku meminta maaf. Aku membiarkan kekeruhan dunia trading membuatku meragukan kemurnian hatimu," kata Bella, suaranya penuh rasa bersalah. "Saya mengerti, Nyonya Bella," kata Tony. "Saya mengerti Nyonya takut hancur, tapi Nyonya juga harus mengerti, air yang murni itu tidak akan pernah menipu sumbernya." Arti sejati. Mengerti setiang. Bella menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. "Aku memintamu mengerti saham, Tony, tapi yang ku mau darimu adalah kejernihan mentah yang membuatku merasa aman. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah sumber air paling murni." Bella menatap Tony. "Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas kemurnian perusahaan. Kamu akan memastikan semua produk kita jujur dan murni." Tony tersenyum tulus. "Saya mengerti, Nyonya Bella, tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu sebersih air, Nyonya. Dia tidak boleh keruh." Bella mencium Tony. Ia telah menemukan filter kemurnian untuk jiwanya. Keesokan harinya, Bella memanggil Tony ke ruangannya dan menawarkan jabatan yang sangat tinggi, Direktur Utama Divisi Trading dan Investasi. "Ini adalah pengakuan total, Tony. Kamu akan mengelola seluruh portofolio investasiku, menerapkan strategi air tenangmu. Gaji ini akan membuatmu menjadi trader kaya raya," kata Bella, menyodorkan kontrak mewah. Tony melihat kontrak itu, tetapi menggeleng. "Maaf, Nyonya Bella, saya tidak bisa menerima ini." Bella terkejut. "Kenapa? Kamu meragukan dirimu? Ini adalah kesempatan untuk menjadi miliarder. Pilihan untuk tetap jernih." "Saya mengerti, Nyonya Bella, tapi saya tidak mengerti volatilitas. Saya hanya mengerti cara menjaga air agar tetap jernih," jawab Tony dengan lugu. "Jabatan itu akan membuat saya duduk di depan layar dan saya akan kehilangan rasa air sumur saya." Tony menatap Bella. "Saya mengerti, Nyonya Bella. Nyonya tidak butuh direktur trader baru. Nyonya hanya butuh hidup yang jernih. Kalau saya jadi trader, saya akan menjadi keruh. Saya ingin tetap menjadi Tony yang polos, yang fokus pada sumber kemurnian. Memilih sumber yang stabil." Penolakan Tony terhadap trading dan uang adalah konfirmasi akhir bagi Bella. Tony adalah aset paling stabil. Bella merobek kontrak itu. "Kamu benar, Tony. Aku terlalu sering mencoba membeli aset yang keruh. Kamu adalah sumber air murniku." Bella menggenggam tangan Tony. "Kamu akan menjadi direktur kualitas kemurnian. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu mencicipi kejujuran dan memastikan setiap tetes air kita tulus." Bella dan Tony mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, Sumber Tulus. Bella menjual divisi trading sahamnya yang agresif dan fokus total pada bisnis air mineral. Tony kini memiliki wewenang penuh untuk memeriksa setiap filter dan sumber air. Interaksi mereka dipenuhi oleh kehangatan dan cinta yang tumbuh dari rasa saling percaya yang murni. "Tony, aku sudah menjual semua kekeruhan dalam hidupku. Aku siap untuk membangun sumber cinta yang abadi." Pengakuan cinta yang murni. Tony menyadari bahwa Bella tidak hanya mencintai kejernihan yang ia bawa, tetapi ia mencintai jiwa polosnya yang menolak intrik. "Saya mengerti, Nyonya Bella," kata Tony. "Sumber cinta yang abadi itu tidak perlu sistem penyaringan yang mahal. Dia harus sederhana, jujur, dan murni dari akarnya, sama seperti saya mencintai Nyonya." Mempersiapkan pengumuman heboh.
Bella memanggil dewan direksi untuk rapat darurat di pabrik air mineral. Ia siap mengumumkan perubahan besar dalam hidupnya. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih sumber air tulus dalam hidupku, dan bisnis ini akan kembali ke kemurnian aslinya, kata Bella. Tony hanya tersenyum. Saya mengerti, Nyonya Bella. Saya akan menyiapkan botol air paling sederhana untuk dihidangkan di rapat itu. Bella mengadakan rapat pengumuman di pabrik air mineral, tepat di samping mesin pengisian otomatis yang berisik. Semua staf, termasuk dewan direksi dan mantan trader yang kini menjual sisa sahamnya, berkumpul. Bella mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan kita akan meluncurkan produk baru, air tulus, yang hanya bersumber dari mata air paling murni. Kita akan fokus pada kemurnian hati dalam bisnis. Keputusan ini radikal, meninggalkan trading untuk fokus pada kejujuran produk. Aksi heboh di mesin pengisian. Bella kemudian berjalan ke mesin pengisian otomatis yang baru dibersihkan Tony. Bella mengambil sebotol air mineral yang baru diisi. Ia menatap Tony. Bella berlutut di hadapan Tony, di tengah kebisingan mesin dan di hadapan semua staf. Bella mengeluarkan kotak kecil, bukan berisi berlian, tetapi berisi sebutir batu sungai yang sangat jernih. Tony, aku sudah menjual semua aset keruhku. Aku ingin sumber yang jernih bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang jiwanya sudah kamu bersihkan ini dan menjadi sumber cinta abadi? Pabrik itu seketika heboh. Teriakan kaget dan tepuk tangan membanjiri ruangan. Owner pabrik air mineral melamar office boy lugunya di tengah mesin pabrik. Janji sumber cinta abadi. Tony yang lugu dan terkejut mengangguk, air matanya menetes tulus. Saya mengerti, Nyonya Bella, bisik Tony. Saya bersedia menjadi sumber air tulus Nyonya selamanya. Bella mengumumkan, Tony akan menjadi suami dan direktur kualitas kemurnian kita. Sumber cinta kita telah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, Bella dan Tony menikah. Tony tetap menjadi direktur kualitas kemurnian, tetapi ia tetap memakai seragam office boy yang bersih sebagai pengingat akan fondasi kejujurannya. Bella menjual kantor mewahnya di lantai puncak. Mereka pindah ke kantor yang lebih kecil dan sederhana di samping pabrik. Bella tidak lagi meminta Tony mengepel lantai, tetapi Tony selalu membersihkan sudut-sudut kantor secara diam-diam. Kemurnian hati yang abadi. Tony, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Bella, menikmati ketenangan. Karena kamu sudah ada di sini, kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah profit saham, tetapi air yang murni. Mereka meluncurkan produk air tulus yang sukses besar di pasaran, mengalahkan produk premium lainnya. Penutup abadi. Tony dan Bella berjalan ke area mata air yang baru mereka temukan untuk produk air tulus. Tony meraih tangan istrinya. Ia melihat kejernihan di mata Bella. Aku mencintaimu, Bella, bisik Tony. Kamu adalah sumber air paling murni. Terima kasih sudah memilih kemurnian sejati. Janda kaya owner pabrik air mineral itu akhirnya menemukan kejernihan dan pengertian sejati pada office boy lugunya. Tamat. Tentu, saya akan membuat bab 1 cerita Bella dan office boy polosnya, Tony, secara lengkap, dengan fokus pada membangun kontras tajam antara kemurnian air dan kekeruhan hati, serta menyajikan hook yang sangat memikat tentang permintaan pengertian di awal bab. Berikut adalah bab 1, dengan estimasi durasi 10 menit. Bab 1.
air kristal dan hati yang keruh, 10 menit. Hook, perintah mengepel yang aneh. Ruang kantor Bella di lantai puncak gedung Prima Jernih terasa sunyi, seolah kedap suara dari hiruk-pikuk kota. Bella, 38, janda kaya raya, owner pabrik air mineral dan trader saham, duduk di kursi swivel dengan kemewahan yang mengisolasi. Di mejanya, terhidang botol air mineral premium berlogo emas. Ia memanggil Tony, 24, office boy OB Polos yang sedang bertugas membersihkan area eksekutif. Tony adalah pemuda lubu dari desa yang sangat rajin dan selalu membersihkan lantai hingga mengkilap. Tony, panggil Bella, suaranya sangat pelan namun mengandung kelelahan emosional. Tony segera menghadap dengan lapel di tangannya. "Iya, Nyonya Bella, apakah lantai karpet di sini kurang bersih?" "Bukan lantai, Tony. Lantai ini sempurna." "Itu masalahnya," jawab Bella. Ia mengambil botol air premium di depannya. "Aku ingin kamu minum ini dan mengerti." Tony meminum air itu. "Airnya sangat jernih, Nyonya Bella. Rasanya murni, Nyonya Bella." Bella menggebrak meja dengan lembut. "Aku ingin kamu mengerti, Tony, mengapa air semurni ini, air yang membuatku kaya, justru terasa keruh dan pahit di hatiku. Mengapa aku yang menjual kemurnian, justru hidup dalam kekeruhan dan intrik? Bisakah kamu mengerti kontradiksi dalam hidupku ini?" Tony, si OB Polos, kini diperintahkan untuk mendiagnosis kualitas air yang sempurna demi sebuah pengertian tentang kekeruhan jiwa. Kontras, kemurnian palsu, dan hati yang jujur. Tony melihat botol air itu, lalu melihat wajah Bella yang cantik namun tegang. Ia tidak mengerti trading saham, tetapi ia mengerti tentang air. "Nyonya Bella," jawab Tony hati-hati, berusaha mengaitkan dengan pekerjaannya. "Saya mengerti, Nyonya. Air ini jernih sekali, tapi Nyonya harus mengerti, air yang terlalu jernih itu kadang tidak punya rasa." Tony melanjutkan, "Mungkin air di hati Nyonya keruh karena Nyonya terlalu fokus pada kejernihan di luar. Nyonya harus mengerti, kemurnian yang tulus itu tidak perlu branding yang mahal." Tugas baru, mencari kejernihan. Bella tertegun, logika Tony tentang air dan kemurnian menamparnya. Ia menghabiskan jutaan untuk branding kemurnian, padahal air yang paling jujur adalah air yang sederhana. "Kamu benar, Tony. Aku hidup dalam kejernihan palsu," kata Bella. "Mulai sekarang, aku ingin kamu melakukan tugas baru. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan yang sangat besar. Tugasmu adalah menjadi konsultan kejernihan hatiku. Aku ingin kamu menemaniku setiap hari di kantor. Aku ingin kamu membersihkan sudut-sudut ruangan ini yang paling keruh. Dan aku ingin kamu mencicipi air yang kusajikan. Dan beritahu aku apakah air itu tulus. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku butuh sumber kemurnian yang tulus." Tony, si OB lugu, menerima tugas aneh ini dengan tulus. "Baik, Nyonya Bella, saya mengerti. Saya akan mencari sumber air kejujuran untuk Nyonya." Bella membawa Tony, yang masih membawa lap bersih di sakunya, ke ruang trading pribadi miliknya. Ruangan itu penuh dengan monitor yang menampilkan grafik saham berkedip, menciptakan suasana volatil dan berisik. "Lihat ini, Tony," kata Bella, menunjuk grafik saham yang naik turun dengan cepat. "Ini adalah 50 juta dolar yang bisa hilang atau bertambah dalam 5 menit. Aku ingin kamu mengerti tekanan trading ini. Aku hidup dalam ketidakpastian. Ketenangan batinku sama tidak menentunya dengan harga saham ini." Bella menjelaskan tentang futures dan risiko yang ia ambil setiap hari. Logika air dan pengadukan. Tony mengamati layar itu, lalu melihat gelas air di meja. Ia tidak mengerti saham, tetapi ia mengerti tentang air yang keruh. "Nyonya Bella," kata Tony, polos, "saya mengerti, angka itu seperti air yang diaduk. Semakin diaduk, semakin keruh. Nyonya harus mengerti, Nyonya,
Nyonya terlalu sering mengaduk-aduk profit, jadi air Nyonya, emosi, menjadi volatil. Tony melanjutkan, air yang jernih itu harus tenang. Nyonya harus membiarkan air itu tenang, nanti kejernihannya akan kembali. Mencari sumber ketenangan. Bella tertegun. Analogi Tony tentang mengaduk air dan trading sangat tepat. Ia memang selalu mengaduk-aduk emosinya. Kamu benar, Tony. Aku harus berhenti mengaduk. Aku lupa cara menjadi tenang, kata Bella. Mulai sekarang, kamu harus duduk di sudut ruangan ini setiap aku trading. Kamu harus mengerti bahwa aku butuh air yang tenang di sini. Wajah polosmu itu adalah sumber ketenanganku. Tony kini memiliki tugas baru, menjadi indikator ketenangan bagi trader saham yang volatil. Bella membawa Tony ke ruang penyimpanan rahasia di kantor, tempat ia menyimpan catatan produksi lama. Aku akan memberitahumu rahasia terbesarku, Tony. Dulu, saat suamiku sakit, aku pernah terpaksa menggunakan zat kimia terlarang dalam jumlah kecil untuk mempercepat produksi air mineral. Bisik Bella, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Itu membuatku kaya, tapi membuat air kami tidak murni. Bella melanjutkan, aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Aku menjual kemurnian palsu dengan label murni. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku merasa jiwaku tidak bersih. Logika lapel yang jujur. Tony mendengarkan dengan sedih. Ia teringat filosofi kerjanya. Nyonya Bella, kata Tony, saya mengerti. Nyonya menggunakan cara kotor untuk membersihkan masalah uang Nyonya. Tapi Nyonya harus mengerti, kotoran itu harus dibersihkan dengan lap yang tulus, bukan disembunyikan. Tony menambahkan, Nyonya harus membuang semua kotoran itu. Air yang kotor itu harus dicuci dari sumbernya. Nyonya harus jujur pada diri Nyonya sendiri agar hati Nyonya jernih lagi. Mencari sumber air tulus. Bella terharu. Logika office boy itu sangat menusuk. Ia memang harus mencari sumber kejujuran. Kamu benar, Tony. Aku butuh sumber yang jujur, kata Bella. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi kualitas air di pabrik. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari kemurnian yang hilang. Tony kini mendapatkan wewenang baru, menjadi pengawas kemurnian tulus di pabrik air mineral, meskipun ia hanya seorang office boy. Bella ingin menguji kemurnian indera Tony. Ia meminta Tony membedakan dua botol air. Botol A adalah air mineral premium miliknya, dan botol B adalah air sumur yang dibawa Tony dari desanya. Cicipi keduanya, Tony. Mana yang lebih murni? Aku ingin kamu mengerti bahwa air murni adalah segalanya bagiku, kata Bella. Tony mencicipi keduanya dengan serius. Kritik jujur yang membumi. Botol A ini sangat bersih, Nyonya Bella. Rasanya hambar dan dingin, kata Tony polos. Dan botol B? Botol B ini rasanya sedikit keras, Nyonya, tapi dia punya rasa tulus, Nyonya. Dia terasa seperti air yang bersyukur bisa diminum. Dia jujur, Nyonya. Dia tidak berpura-pura dingin. Tony menyimpulkan, saya mengerti, Nyonya. Air sumur saya lebih jujur. Air Nyonya terlalu banyak branding, dia lupa menjadi diri sendiri. Tony menyimpulkan, saya mengerti, Nyonya. Air sumur saya lebih jujur. Air Nyonya terlalu banyak branding, dia lupa menjadi diri sendiri. Kemurnian adalah kesederhanaan. Bella terkejut. Tony mendeteksi kejernihan yang tidak bisa dideteksi oleh mesin canggih. Kamu benar, Tony. Air sumurmu lebih jujur, kata Bella tersentuh. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kemurnian sejati adalah kesederhanaan, bukan kemewahan. Bella memutuskan untuk mereplikasi rasa tulus dari air sumur Tony untuk produk barunya. Bella memanggil Tony ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru.
Gaji Tony telah dinaikkan 3 kali lipat dari OB lain. Ini adalah gaji untuk kemurnian hatimu dan pengertian tulusmu, Tony, kata Bella. Kamu adalah aset paling berharga yang kumiliki. Tony terkejut, namun menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Bella menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. Aku akan bicara tentang volatilitas saham, dosa masa lalu, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Bella menekankan, kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu dan dilarang keras memberikan solusi bisnis, saham, atau nasihat romantis. Kamu harus tetap menjadi OB lugu. Janji polos yang mengikat. Tony mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti, Nyonya Bella. Saya akan menjadi wadah yang stabil untuk Nyonya, jawab Tony. Dan saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk membersihkan kotoran yang nyata. Bella tersenyum. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Tony telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Bella menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Bella meninggalkan gelas air kosong di mejanya, ini berarti aku merasa hampa dan butuh didengarkan keheningan. Tolong mengerti kekosongan ini. Tony harus datang dan membersihkan gelas itu hingga mengkilap. Jika Bella meminta Tony menyemprotkan pembersih di sudut ruangan, ini berarti aku merasa ada kotoran emosional yang tersembunyi. Tolong mengerti kebutuhanku untuk membersihkan hati. Jika Bella meminta Tony menceritakan tentang air terjun di desanya, ini berarti aku ingin melarikan diri dari intrik. Tolong mengerti kerinduanku pada sumber air yang tulus. Reaksi polos yang membumi. Suatu sore, Bella meninggalkan gelas kosong di mejanya. Sinyal kehampaan. Tony segera datang, membersihkan gelas itu hingga tidak ada noda air. Nyonya Bella, kata Tony lugu. Saya mengerti Nyonya merasa kosong, tapi gelas kosong ini bisa diisi lagi dengan air yang lebih tulus. Saya harap Nyonya mengerti bahwa kehampaan adalah kesempatan untuk mencari sumber air yang murni. Kejernihan pikiran. Bella tersentuh. Tony berhasil mengubah kehampaan menjadi harapan. Kamu benar, Tony. Aku harus mencari sumber air yang murni, kata Bella. Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat alam untuk membersihkan jiwaku. Tony kini menjadi filter kemurnian bagi owner pabrik air mineral. Bella meminta Tony membawanya ke area pantry kantor setelah jam kerja. Pantry itu kecil, tetapi tempat di mana kotoran tersembunyi sering muncul. Tony sedang bersiap mengepel lantai. Aku ingin kamu mengerti, Tony, bahwa meskipun kantor ini mewah, selalu ada sudut yang kotor dan tersembunyi. Itu seperti hati manusia. Aku ingin kamu mengerti di mana letak kotoran tersembunyi dalam hidupku, kata Bella mengamati sudut dinding yang sedikit berdebu. Tony mengambil lapel dan menunjukkan pada Bella bagaimana ia mengepel. Pelajaran dari mengepel sudut. Nyonya Bella, saya mengerti. Kotoran yang tersembunyi itu yang paling berbahaya, kata Tony lugu. Saya harus membersihkan dari sudut yang paling kotor, lalu ke tengah. Kalau langsung di tengah, kotoran di sudut tidak akan pernah bersih. Tony menjelaskan filosofi mengepelnya, membersihkan dari yang terkecil dan terabaikan. Nyonya Bella harus mengerti Nyonya. Nyonya harus membersihkan hati Nyonya dari hal yang paling kecil dan paling lama diabaikan, seperti rasa bersalah Nyonya. Nanti kejernihan Nyonya akan kembali dari akar. Prinsip deep cleaning hati. Bella tertegun. Filosofi deep cleaning Dimas adalah cara paling jujur untuk mengatasi masalahnya. Kamu benar, Tony. Aku selalu mencoba membersihkan masalah besar, tapi lupa kotoran kecil di sudut hati, bisik Bella. Mulai sekarang, aku akan menerapkan prinsip lantai basahmu. Aku harus fokus pada kotoran di sudut hati.
Bella memutuskan untuk menugaskan Tony untuk mengawasi kebersihan fisik dan emosional kantor. Tony adalah satu-satunya yang boleh melihat ke semua sudut. Bella menghadapi krisis besar di pasar saham. Saham blue chipnya anjlok karena isu merger yang gagal. Bella panik di ruang trading. Tony, aku harus menjual semua sahamku sekarang. Aku ingin kamu mengerti kepanikan ini. Aku takut kerugian ini akan merusak seluruh bisnis air mineral. Bella berteriak. Bella meminta Tony menyetujui rencananya panic selling. Logika air yang tenang. Tony mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat filosofi air yang tenang. Nyonya Bella, saya mengerti. Nyonya takut air Nyonya keruh. Tapi Nyonya harus mengerti, air yang keruh itu tidak boleh diaduk-aduk terus. Kalau diaduk terus, kotorannya tidak akan pernah mengendap, kata Tony lugu. Tony melanjutkan, Nyonya harus membiarkan air itu tenang, diam, nanti kotorannya akan mengendap di bawah. Nyonya harus mengerti, ketenangan adalah aset yang paling stabil. Mengamankan ketenangan. Nasihat Tony yang lugu itu membuat Bella menarik tangannya dari tombol jual. Ia memutuskan untuk menahan sahamnya. Beberapa jam kemudian, pasar mulai tenang dan sahamnya pulih. Kamu benar, Tony. Kamu adalah air tenangku, kata Bella lega. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus menjadikan stabilitas batin sebagai strategi tradingku. Bella menunjuk Tony. Kamu adalah filter kemurnian perusahaanku. Aku butuh kamu mengerti bahwa kamu lebih berharga dari semua trader yang kumiliki. Bella ingin menguji kejujuran Tony secara ekstrim. Ia sengaja meninggalkan sejumlah besar uang tunai di mejanya, yang dibungkus dengan pita merah, simbol hadiah. Bella meninggalkan ruangan. Tony, tolong mengerti bahwa aku ada panggilan mendesak. Aku akan kembali sebentar lagi. Jangan sentuh apapun di meja. Bella ingin melihat apakah Tony akan tergoda dengan nominal besar itu, meskipun ia tahu Tony sangat membutuhkan uang. Integritas tanpa taktik. Tony datang untuk membersihkan ruangan. Ia melihat uang itu. Meskipun hatinya berdebar, ia menahan diri. Tony mengambil lap bersih dan segera menelpon manajer umum. Pak, ada uang dalam jumlah sangat besar di meja Nyonya Bella. Saya tidak berani menyentuhnya. Saya takut nanti Nyonya Bella mencurigai saya. Tony bersikeras bahwa ia harus menjaga kebersihan tangannya dari semua keraguan, bahkan keraguan sekecil apapun. Nilai kebersihan hati. Keesokan paginya, Bella mendengar laporan itu. Ia sangat terharu. Tony tidak tergoda sedikit pun. Bella memanggil Tony. Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Tony? Saya mengerti, Nyonya Bella, jawab Tony polos. Nyonya pasti akan percaya, tapi Nyonya harus mengerti, uang kotor itu bisa mengotori hati yang bersih. Saya tidak mau Nyonya Bella meragukan saya. Kejujuran saya harus sebersih lantai yang saya pel. Bella tersentuh. Kamu benar, Tony. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa hati yang bersih lebih berharga daripada semua asetku. Setelah ujian uang, Bella sering meminta Tony duduk di ruangannya yang sepi. Bella sering menatap Tony. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian kemurnian. Bella menatap wajah Tony yang polos, mencari sumber air ketenangan di tengah kekeruhan hidupnya. Tony, yang lugu, merasa sangat canggung dengan tatapan intens itu. Keraguan sang polos. Tony akhirnya bertanya, Nyonya Bella, maaf, apakah saya salah menaruh botol air minum Nyonya? Nyonya menatap saya terus. Bella tertawa kecil, tawa yang tulus. Tidak, Tony, semuanya sempurna. Aku hanya mencari kejernihan di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang matanya keruh karena uang. Bella melanjutkan, aku ingin kamu mengerti, Tony. Kamu adalah satu-satunya orang di kantor ini yang tidak keruh. Kamu adalah filter terbaik yang kumiliki. Ketenangan dari sumber sederhana. Bella menyadari Tony adalah sumber air ketenangan yang ia butuhkan.
Bella meminta Tony membawanya ke atap kantor. Aku mengerti sekarang, Tony. Aku mengerti bahwa aku butuh melihat awan yang bergerak lambat. Aku butuh ketenangan yang kamu bawa. Bella menyentuh tangan Tony. Ia telah menemukan kejernihan hatinya. Rico, 35, trader senior yang sinis, sangat marah melihat Tony, COB, memiliki akses dan kepercayaan lebih besar dari dirinya. Rico yakin Tony adalah aset yang berbahaya bagi bisnis dan emosi Bella. Rico menyebarkan rumor kepada trader lain bahwa Tony adalah mata-mata yang mencuri formula air. Rico menghadapi Tony di pantry. Kau sudah jadi chief water taster, Nyonya Bella ya nak? Tapi kau harus mengerti, di bursa saham, orang yang terlalu polos akan mudah diinjak. Kau akan segera dibuang saat Nyonya Bella bosan dengan air sumurmu. Serangan profesional. Rico dan trader lain mulai menyerang secara profesional. Mereka memprotes keputusan Bella yang terlalu konservatif, saran air tenang Tony, yang menyebabkan mereka kehilangan peluang profit besar. Rico bersekongkol dengan manajer pabrik untuk menjebak Tony dengan menuduhnya melakukan sabotase pada filter air di pabrik. Peringatan untuk Bella. Rico dan timnya melaporkan ke dewan direksi bahwa Bella terlalu emosional dan membuat keputusan berdasarkan saran OB. Mereka menuntut Bella diinvestigasi. Bella menerima surat panggilan. Wajahnya tegang. Ia memanggil Tony. Tony, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang aku sudah gila mempercayai office boy bau pembersih lantai. Kamu harus mengerti bahwa kemurnianmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan formula air kita. Hari itu adalah rapat dewan direksi darurat yang menuntut Bella mengembalikan strategi trading yang agresif dan menghentikan intervensi OB dalam manajemen. Bella menghadapi rapat dengan stres tetapi juga tekad. Sebelum masuk, Bella memanggil Tony. Tony, aku akan menghadapi orang-orang yang keruh. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan sumber air tulus di perusahaan ini, kata Bella. Ia meminta Tony menunggu di luar. Tony melihat kegelisahan Bella. Ia segera pergi ke pantry dan kembali membawa segelas air, bukan dari dispenser kantor, melainkan air sumur yang ia bawa dari desanya. Kekuatan air sumur tulus. Melalui staf, Tony mengirimkan air sumur itu ke meja Bella di tengah rapat. Di serbet gelas, Tony menyelipkan pesan singkat. Nyonya Bella, air yang paling murni itu tidak perlu cooling yang mahal. Dia hanya butuh kejujuran sumbernya. Saya mengerti, Nyonya kuat, Nyonya harus jujur pada sumber Nyonya. Di tengah serangan Rico tentang hilangnya profit potensial, Bella membaca pesan itu. Ia meminum air sumur Tony. Rasanya sederhana, bersahaja, dan mengingatkannya pada kemurnian. Air itu memberinya fokus dan kekuatan. Ia berhasil menahan serangan Rico. Penghargaan sunyi. Bella keluar dari ruang rapat dengan kemenangan moral. Ia menatap Tony yang langsung berdiri tegak. Air itu rasanya seperti ketenangan sejati, Tony. Kamu adalah filter kemurnian terbaikku, bisik Bella. Bella memberikan Tony sebuah kalung liontin berbentuk tetesan air dari emas putih. Ini bukan bayaran, ini pengakuan. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan sesuatu yang sangat berharga, lambang kemurnian, padamu. Tony menerima liontin itu dengan hormat. Kepercayaan itu jauh lebih mahal dari net worth Bella. Rico, yang marah karena dikalahkan, menunggu Tony di pantry. Wah Tony, obet tampan ini sudah dapat liontin emas. Kau sudah jadi filter kemurnian ya nak. Tapi kau harus mengerti, di bisnis ini kemurnian hanya branding. Kau hanya obe lugu yang menjual kepolosan murahan untuk mengincar harta, ejek Rico. Rico meremehkan Tony. Kau tidak mengerti volatilitas saham. Kau hanya mengerti volatilitas air di ember pel. Kau hanyalah lapisan terendah di perusahaan ini.
Pembelaan logis dan lugas. Tony mempertahankan kehormatannya dengan tenang. "Maaf Pak Riko, saya memang office boy, tapi saya mengerti kotoran," kata Tony lugu. "Kotoran di lantai harus dibersihkan, dan kotoran di hati Bapak juga harus dibersihkan. Saya mengerti, Nyonya Bella butuh kejernihan." Tony menatap Riko. "Saya bangga bau pembersih lantai, karena tangan yang bersih tidak akan pernah mencuri." Ancaman sabotase. Riko sangat marah. Ia tahu Tony tidak bisa diintimidasi. Riko berbisik dingin, "Aku akan pastikan kau dipecat. Aku akan buktikan bahwa kemurnianmu palsu. Formula air murni yang kau awasi akan dicemari, dan kau yang akan dituduh sabotase karena kau punya akses kemana-mana. Kita lihat apakah kemurnianmu bisa menyelamatkanmu dari penjara." Tony kembali ke pekerjaannya, hatinya berdebar. Ia tahu jebakan itu akan datang. Keesokan harinya, kekacauan melanda kantor. Data investasi rahasia Bella bocor ke kompetitor, menyebabkan kerugian besar di pasar saham. Riko segera menuduh Tony, mengklaim Tony menyalin data itu saat membersihkan meja. Bella memanggil Tony ke ruangannya. Wajah Bella tegang. "Tony, data investasiku bocor. Kerugian besar. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh flash drive rahasia di mejaku?" Beban keterpaksaan Bella. Tony bersumpah ia tidak bersalah. "Saya tidak akan pernah mengotori kejernihan Nyonya, Dr. Ratna. Saya hanya membersihkan debu." Bella, di bawah tekanan Dewan Direksi, terpaksa menunjukkan keraguan. "Aku harus meminta kamu mengerti, Tony. Aku harus menjaga perusahaan. Aku harus menskorsingmu sampai penyelidikan selesai. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga stabilitas bisnis. Aku harap kamu mengerti keputusanku," kata Bella. Air matanya menetes. Janji sumber air yang tulus. Keputusan itu menghancurkan hati Tony. Tony menyerahkan seragamnya. "Saya mengerti Nyonya Bella. Nyonya harus menjaga aset Nyonya. Tapi Nyonya juga harus mengerti, saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya sebersih air sumur saya." Tony meninggalkan kantor. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Tony tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke kantor malam itu. Ia yakin Riko menyembunyikan bukti di suatu tempat yang berhubungan dengan kebersihannya. Tony, sebagai OB, fokus pada sudut-sudut kotor dan tempat sampah. Ia teringat Riko selalu membuang kertas notes di tempat sampah pribadi. Tony memeriksa tempat sampah pribadi Riko di bawah tumpukan kertas. Bukti di tempat paling kotor. Di dasar tempat sampah, Tony menemukan sebuah flash drive yang dibungkus lap kotor. Flash drive itu berisi data investasi rahasia Bella. Selain itu, ada memo yang merinci transaksi Riko dengan kompetitor. Riko mencuri data itu dan menyembunyikannya di tempat sampah pribadinya, berharap Tony tidak akan pernah mencarinya di tempat sekotor itu. Atau justru Tony yang akan dituduh karena dia yang membersihkan tempat sampah. Tony mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Riko. Kemenangan kemurnian. Tony segera menelpon Bella. Bella datang ke kantor. Tony memperlihatkan bukti itu. "Nyonya Bella, ini flash drive data saham Nyonya, dan memo ini membuktikan Riko yang menjualnya. Riko menyembunyikannya di tempat sampah, tempat yang paling kotor," kata Tony. Bella memeluk Tony dengan erat. Air matanya mengalir. Kemurnian dan kejujuran Tony telah menyelamatkannya dari kehancuran finansial dan intrik. Riko dipecat. Bella membawa Tony ke ruangan pantry yang paling bersih. "Tony, aku meminta maaf. Aku membiarkan kekeruhan dunia trading membuatku meragukan kemurnian hatimu," kata Bella. Suaranya penuh rasa bersalah. "Saya mengerti Nyonya Bella," kata Tony. "Saya mengerti Nyonya takut hancur. Tapi Nyonya juga harus mengerti,
Air yang murni itu tidak akan pernah menipu sumbernya. Arti sejati. Mengerti setiang. Bella menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti saham, Tony, tapi yang ku mau darimu adalah kejernihan mentah yang membuatku merasa aman. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah sumber air paling murni. Bella menatap Tony. Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas kemurnian perusahaan. Kamu akan memastikan semua produk kita jujur dan murni. Tony tersenyum tulus. Saya mengerti Nyonya Bella, tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu sebersih air Nyonya. Dia tidak boleh keruh. Bella mencium Tony. Ia telah menemukan filter kemurnian untuk jiwanya. Keesokan harinya, Bella memanggil Tony ke ruangannya dan menawarkan jabatan yang sangat tinggi, Direktur Utama Divisi Trading dan Investasi. Ini adalah pengakuan total, Tony. Kamu akan mengelola seluruh portofolio investasiku, menerapkan strategi air tenangmu. Gaji ini akan membuatmu menjadi trader kaya raya, kata Bella, menyodorkan kontrak mewah. Tony melihat kontrak itu, tetapi menggeleng. Maaf Nyonya Bella, saya tidak bisa menerima ini. Bella terkejut. Kenapa? Kamu meragukan dirimu? Ini adalah kesempatan untuk menjadi miliarder. Pilihan untuk tetap jernih. Saya mengerti Nyonya Bella, tapi saya tidak mengerti volatilitas. Saya hanya mengerti cara menjaga air agar tetap jernih, jawab Tony dengan lugu. Jabatan itu akan membuat saya duduk di depan layar dan saya akan kehilangan rasa air sumur saya. Tony menatap Bella. Saya mengerti Nyonya Bella, Nyonya tidak butuh direktur trader baru. Nyonya hanya butuh hidup yang jernih. Kalau saya jadi trader, saya akan menjadi keruh. Saya ingin tetap menjadi Tony yang polos, yang fokus pada sumber kemurnian. Memilih sumber yang stabil. Penolakan Tony terhadap trading dan uang adalah konfirmasi akhir bagi Bella. Tony adalah aset paling stabil. Bella merobek kontrak itu. Kamu benar, Tony. Aku terlalu sering mencoba membeli aset yang keruh. Kamu adalah sumber air murniku. Bella menggenggam tangan Tony. Kamu akan menjadi direktur kualitas kemurnian. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu mencicipi kejujuran dan memastikan setiap tetes air kita tulus. Bella dan Tony mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru. Sumber tulus. Bella menjual divisi trading sahamnya yang agresif dan fokus total pada bisnis air mineral. Tony kini memiliki wewenang penuh untuk memeriksa setiap filter dan sumber air. Interaksi mereka dipenuhi oleh kehangatan dan cinta yang tumbuh dari rasa saling percaya yang murni. Tony, aku sudah menjual semua kekeruhan dalam hidupku. Aku siap untuk membangun sumber cinta yang abadi. Pengakuan cinta yang murni. Tony menyadari bahwa Bella tidak hanya mencintai kejernihan yang ia bawa, tetapi ia mencintai jiwa polosnya yang menolak intrik. Saya mengerti Nyonya Bella, kata Tony. Sumber cinta yang abadi itu tidak perlu sistem penyaringan yang mahal. Dia harus sederhana, jujur, dan murni dari akarnya. Sama seperti saya mencintai Nyonya. Mempersiapkan pengumuman heboh. Bella memanggil dewan direksi untuk rapat darurat di pabrik air mineral. Ia siap mengumumkan perubahan besar dalam hidupnya. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih sumber air tulus dalam hidupku, dan bisnis ini akan kembali ke kemurnian aslinya, kata Bella. Tony hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Bella. Saya akan menyiapkan botol air paling sederhana untuk dihidangkan di rapat itu.
Bella mengadakan rapat pengumuman di pabrik air mineral, tepat di samping mesin pengisian otomatis yang berisik. Semua staf, termasuk dewan direksi dan mantan trader yang kini menjual sisa sahamnya, berkumpul. Bella mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan kita akan meluncurkan produk baru, air tulus, yang hanya bersumber dari mata air paling murni. Kita akan fokus pada kemurnian hati dalam bisnis. Keputusan ini radikal, meninggalkan trading untuk fokus pada kejujuran produk. Aksi heboh di mesin pengisian. Bella kemudian berjalan ke mesin pengisian otomatis yang baru dibersihkan Tony. Bella mengambil sebotol air mineral yang baru diisi. Ia menatap Tony. Bella berlutut di hadapan Tony, di tengah kebisingan mesin dan di hadapan semua staf. Bella mengeluarkan kotak kecil, bukan berisi berlian, tetapi berisi sebutir batu sungai yang sangat jernih. Tony, aku sudah menjual semua aset keruhku. Aku ingin sumber yang jernih bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang jiwanya sudah kamu bersihkan ini dan menjadi sumber cinta abadi? Pabrik itu seketika heboh, teriakan kaget dan tepuk tangan membanjiri ruangan. Owner pabrik air mineral melamar office boy lugunya di tengah mesin pabrik. Janji sumber cinta abadi. Tony yang lugu dan terkejut mengangguk, air matanya menetes tulus. Saya mengerti Nyonya Bella, bisik Tony. Saya bersedia menjadi sumber air tulus Nyonya selamanya. Bella mengumumkan, Tony akan menjadi suami dan direktur kualitas kemurnian kita. Sumber cinta kita telah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, Bella dan Tony menikah. Tony tetap menjadi direktur kualitas kemurnian, tetapi ia tetap memakai seragam office boy yang bersih sebagai pengingat akan fondasi kejujurannya. Bella menjual kantor mewahnya di lantai puncak. Mereka pindah ke kantor yang lebih kecil dan sederhana di samping pabrik. Bella tidak lagi meminta Tony mengepel lantai, tetapi Tony selalu membersihkan sudut-sudut kantor secara diam-diam. Kemurnian hati yang abadi. Tony, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Bella, menikmati ketenangan. Karena kamu sudah ada di sini, kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah profit saham, tetapi air yang murni. Mereka meluncurkan produk air tulus yang sukses besar di pasaran, mengalahkan produk premium lainnya. Penutup abadi. Tony dan Bella berjalan ke area mata air yang baru mereka temukan untuk produk air tulus. Tony meraih tangan istrinya. Ia melihat kejernihan di mata Bella. Aku mencintaimu Bella, bisik Tony. Kamu adalah sumber air paling murni. Terima kasih sudah memilih kemurnian sejati. Janda kaya owner pabrik air mineral itu akhirnya menemukan kejernihan dan pengertian sejati pada office boy lugunya. Tamat.